No justice, no peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Di waktu menjelang pelantikan Presiden dan berakhirnya kepemimpinan Pak Jokowi dan Ibu Jokowi, saya membagikan kisah nyata ini berdasarkan apa yang saya alami. Dan kisah ini bukan berita hoaks yang saya publikasikan untuk elemen masyarakat dan yang paling utama kepada pihak-pihak penegakan hukum, Polri, KPK, Propam, Kejaksaan Agung, para kabinet Menteri Pak Jokowi, Komnas HAM, pakar hukum, Peradi, lawyers, aliansi LSM, semua channel media sosial, media TV, dan khususnya channel Indonesia Lawyers Club TV One. Kemudian kepada pihak keluarga besar saya, dimanapun kalian berada, keluarga besar Ibu Cut Anita, keluarga besar Rinatan, dan Pak Franky Seli, keluarga besar Bapak Hari Tanu Subdidyo, dan Ibu Liliana Tan yang saya hormati. Perkenalkanlah, nama saya Ibu Marta Mariam Aryani dan berdomisili di Kota Semarang. Kisah ini berawal adanya dan terjadinya tragedi peristiwa kasus hukum yang sangat tragis yang menimpa saya dan banyaknya konflik yang berkepanjangan selama 21 tahun lamanya waktu. Kemudian pada tahun 2020 perihal penangkapan oknum polisi hingga sekarang yang terjadi antara pihak saya sebagai pihak korban dengan keterlibatan dari pihak-pihak terkait, yaitu Pak Heri dan instansinya, Pak Franky Lawyers, Pak Hasbullah dan keluarganya, Pak Hendra, oknum Propam, Pak Ngatmono dan Ibu Ngatmono, Pak Bambang dan instansi AJS, artis Nikita Mirzani, Mama Klaris, oknum JPU Enria Tampu Bolon, suaminya dan suaminya oknum polisi Situmorang, bahkan adanya keterlibatan dengan tindakan kejahatan yang sangat fatal yang dilakukan oleh oknum pihak Pak Jokowi sebagai kepala negara waktu itu dan ibu negara sebagai oknumnya juga dan pejabat-pejabat tinggi lainnya secara KUHP pasal 340 Junto 55 Junto 372 378 298 263 365 368 242 310 311 narkoba dan koruptor hukum KPK dengan barang bukti yang berupa uang yang semakin bertambah dari 75 juta, 2 miliar, 40 miliar, 100 miliar, 1 triliun, 40 triliun, 100 triliun, sampai dengan 400 triliun. Kemudian segala upaya-upaya hukum tetap saya lakukan demi memperjuangkan hak-haknya saya di jalur hukum pidana dan hukum KPK ini. Karena sudah 4 tahun, bahkan dari rangkaian kronologisnya selama 21 tahun sampai dengan sekarang, belum ada etika tanggung jawabnya dan tidak adanya kepastian hukum. Tolonglah saya buat mengungkap kebenaran-kebenaran hukum dan proses hukum yang benar, supaya apapun tindakan-tindakan para pelaku kejahatan dan para koruptor tersebut dapat bertanggung jawab dan ditindak dengan proses hukum yang sebenarnya. Bahkan kalau perlu dibentuk tim pencarian fakta dan dilakukan BAP penyitaan barang bukti termasuk rekening-rekeningnya. Kok berangsur-angsur selama 4 tahun keterlibatan oknum Pak Jokowi dan Ibu Jokowi sebagai kepala negara waktu itu cuma buat aksi-aksi nafsu bejat, pesta seks, dan buat arena cari makan saja dengan memanfaatkan adanya kasus hukum ini
yang berjalan semakin banyaknya konflik dan anarkis yang berkepanjangan. Karena adanya konspirasi kekuasaan atau pemberontakan otoritas yang melawan hukum dengan cara trik persekongkolan demi mendapatkan uang tersebut melalui perbuatan modus kejahatan money laundering. Bahkan baru-baru ini pada tanggal 9 Oktober 2024 kabarnya masih terjadi lagi yang diulang-ulang di belakang saya terkait adanya barang bukti uang 7 triliun itu terjadi melalui aksi sarana di kantor Polrestabes Kota Semarang. Kalau memang uang itu dari uang negara, coba negara yang mana? Dan kalau harus dikembalikan, kembalikan kemana? Bahkan kalau harus dibawa pulang, ke rumahnya siapa? Secara kronologisnya, keterlibatannya dengan modus dan motif tindakan kejahatan pasal berlapis dan pidana-pidana berat, seharusnya keterlibatan oknum Pak Jokowi lebih mengutamakan dan mementingkan adanya proses hukum yang dilakukan dengan benar. Bahwa keterangan ini juga bukan orang gila loh. Bahwa keterangan saya ini juga bukan orang gila loh. Kok orang gila bahas hukum pidana? Karena banyaknya fitnahan terhadap saya dengan menggunakan kertas LP Kuhap abal-abal dan banyaknya provokasi yang terjadi di belakang saya dan secara sembunyi-sembunyi terus dari saya saja, saya juga mengatakan bahwa kalau keterangan ini benar dan fakta adanya, saya bisa kasih tambahan uang buat kinerja Pak Kapolrestabes sampai 1 triliun, buat Pak Kapolri juga 1 triliun, buat tim Kejagung juga 1 triliun, avokat dan peradi juga 1 triliun, buat majelis hakim 1 triliun, dan buat tim pencari fakta juga 1 triliun. Kemudian buat kinerja kabinet Menteri Pak Jokowi waktu itu bisa saya kasih uang juga 100 triliun. Buat membuka forum investigasi untuk mengungkap yang sebenar-benarnya. Dan saya berharap juga pihak Kapolri dan aparaturnya dapat mengutamakan profesionalitas. Coba relevansi hukumnya di mana? Buat apa? Kalau keterlibatan pihak kepolisian dalam penegakan hukum, begitu dapat uang cuma masuk kantong tas dan dibawa pulang ke rumahnya, kemudian dibagikan ke keluarganya saja. Bahkan kalau saya margin dari BB uang terhadap pihak oknum-oknumnya itu, totalnya hingga 400 M, bahkan lebih. Kok sebagai pihak oknum-oknumnya malah dapat uang dengan BB barang bukti uang yang semakin bertambah? Coba mana hak-haknya saya? Mana tiket-tiket saya? Dan mana tanggung jawabnya? Narasumber Ibu Maria Marta, hubungi nomor HP atau WA. Bahwa fitnah itu lebih kejam dan sangat jahat daripada pembunuhan. Bahkan saya juga bersumpah demi Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai hari ini saya tidak pernah menerima sepeser pun dalam bentuk apapun dari pihak terkait manapun. Berkali-kali juga saya jelaskan kalau Pak Jokowi dan Ibu Jokowi tiap datang ke Semarang cuma buat aksi-aksi nafsu bejat dan buat pesta seks saja sambil bahas kasus hukum ini. Bahkan Ibu Jokowi ada di hotel tersebut dan saya yang difitnah-fitnah oknum-oknum dari belakang saya begitu terus hingga 4 tahun lamanya waktu. Kok oknum Pak Jokowi, artis-artis dan oknum Enria itu yang berselingkuh? Kenapa saya yang difitnah-fitnah oknum-oknum terus-terusan dengan di LP KUHP begitu? Gara-gara cuma karena buat mendapatkan barang bukti uang yang semakin bertambah. Coba, di mana logikanya dan relevansi hukumnya? Kok kalian takut buat bertemu dengan saya dan tuduh offload? Mana hak-haknya saya? Mana tiket-tiket saya? Dan mana tanggung jawabnya? Narasumber Ibu Maria Marta Aryani, hubungin HP atau WA. Saya juga pernah menyimak dari kutipan acara persidangan kasus Vina yang mengatakan bahwa kami dari DPN Pradi sebagai profesi avokat akan membela
dan menegakkan keadilan sampai langit akan runtuh sekalipun. Kemudian kutipan dari Pak Deddy Mulyadi mengatakan bahwa hukum tidak mencari kesalahan orang, tetapi hukum tidak boleh menghindari ketika orang terbukti bersalah. Berangsur-angsur selama 4 tahun waktu berjalan, dan berkali-kali juga saya mengatakan bahwa peristiwa ini adalah adanya dan terjadinya kronologis perkara garis miring kasus hukum di jalur hukum pidana dan hukum KPK dengan bentuk perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan secara modus KUHP pasal berlapis dan pidana-pidana berat. Buat apa kalian sekolah hukum tinggi-tinggi coba? Saya berharap kinerja kepolisian dapat mengutamakan profesionalitas dan berproses yang benar, bukan buat dipermainkan dan disepelekan. Karena sudah 4 tahun sampai dengan sekarang. Coba apa itu pelaku KUHP atau oknum kejahatan? Di mana relevansi hukumnya? Berani berbuat itu juga tetap harus berani bertanggung jawab. Karena sikap bertanggung jawab adalah kewajiban setiap orang. Dan hukum tidak pandang bulu siapapun orangnya, apalagi bagi pelaku kejahatan dengan pasal berlapis dan pidana-pidana berat. Untuk itulah saya tuntut di dalam proses hukum pidana dan hukum TPPU KPK terhadap pihak oknum Pak Jokowi dan oknum Ibu Jokowi dan seterusnya dengan tuntutan kerugian sebesar 2.822 triliun rupiah dan tuntutan-tuntutan pidananya. Coba, atas dasar apa kok pihak oknum-oknumnya itu malah dapat uang? Dan atas dasar apa kok oknum-oknumnya ada dan korbannya ada tapi proses hukumnya tidak ada? Bahkan buat pihak penegakan hukum dapat uang, kemudian uangnya cuma masuk dalam tas dan dibawa pulang ke rumahnya, sampai di rumahnya cuma dibagi-bagikan kepada pihak keluarganya saja. Kalau terkait adanya jual beli kertas-kertas LPKUHP abal-abal, itu bukan dan tidak bisa buat melakukan proses hukum ini, karena yang terjadi cuma buat modus perbuatan-perbuatan kejahatan dan trik persekongkolan saja, apalagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari saya saja begitu. Coba, mana prosesnya? Mana hak-haknya saya? Mana tiket-tiket saya? Dan mana tanggung jawabnya? Terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan dan menyaksikan video dari publikasi saya ini. Semoga semua pihak-pihak terkait, apapun cara-caranya, apapun konteksnya itu, kalian tetap harus bertanggung jawab dan jangan kabur. Kalian harus bertemu dengan saya juga. Jangan lagi-lagi sembunyi-sembunyi dari saya terus, dan jangan jadi DPO atau pelarian-pelarian yang sekian panjangnya waktu. Buat apa? Kalau proses hukum itu harus dilakukan. Dan buat penegak-penegak hukum dari pihak kepolisian, pihak-pihak lawyers begitu, kalian juga jangan takut buat bertemu dengan saya, karena kalian juga tetap harus bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang.